Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rul Mujahid dan pada presentasi kali ini saya bertindak sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama yaitu Ariska Ramadhani, kemudian ada Rizky Aulia, lalu ada Sri Ali Alfira, kemudian Muhammad Alif Nawawi YS dan terakhir yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Rul Mujahid. Adapun untuk materi pertama akan dibawakan oleh Rizky Aulia. Kepada Rizky Aulia saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama itu ada definisi dari teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah sebuah pendekatan dalam psikologi kognitif yang menggambarkan pembelajaran sebagai proses pengolahan informasi melalui berbagai tahap yang mirip dengan cara kerja komputer. Dalam teori ini, otak manusia diibaratkan sebagai sistem yang menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output dalam bentuk respon atau tindakan. Selanjutnya ada tahapan pemrosesan informasi. Di sini ada tahapan yang pertama itu penerimaan informasi atau input. Artinya informasi dari lingkungan ditangkap oleh indera. Terus pengolahan informasi atau processing. Informasi diproses melalui mekanisme kognitif seperti perhatian, persepsi, dan pemahaman. Selanjutnya itu ada penyimpanan informasi atau storage. Informasi yang penting disimpan dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya ada pengambilan informasi atau retrieval. Informasi yang disimpan dapat diambil kembali ketika dibutuhkan. Lalu selanjutnya itu ada pengeluaran atau respon, atau juga biasa disebut output. Artinya berdasarkan informasi yang diproses, individu merespon dalam bentuk tindakan atau keputusan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Alif Nawawi. Kepada Muhammad Alif saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sejarah pemrosesan informasi. Ada 4 tahapan yaitu awal teori 1940-an dan 1950-an. Adapun penjelasannya yaitu awal teori 1940-an dan 1960-an yaitu pemrosesan informasi pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20 saat para ilmuwan mulai menghubungkan cara manusia berpikir dengan model komputer yang berkembang pada saat itu. Dan selanjutnya teori ini sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komputer yang memberikan analogi tentang bagaimana otak dapat berfungsi layaknya sebuah sistem yang memproses data. Dan Claude Shannon dan Warren Weaver mengembangkan teori informasi pada tahun 1948 yang memfokuskan pada bagaimana informasi dikirim dan diproses melalui sistem komunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan yang kedua yaitu fisiologi kognitif tahun 1960-an dan 1970-an. Adapun penjelasannya yaitu teori pemrosesan informasi mendapat momentum di bidang fisiologi kognitif yang menggantikan pendekatan behaviorisme pada masa ini. Ilmuwan seperti George Millier dan Ulrich Nieser mulai meneliti bagaimana manusia mengelola informasi di otak. George Millier dalam makalah terkenalnya tahun 1956 Magical Number 7 plus or minus 2 memperkenalkan konsep kapasitas memori jangka pendek yang terbatas, sebuah temuan penting dalam teori pemrosesan informasi. Selanjutnya saya akan membacakan pengembangan model komputerisasi tahun 1970-an dan 1990-an. Yaitu pada periode ini berbagai model pemrosesan informasi diperkenalkan seperti model multi-store memory dari Richard Atkinson dan Richard Shifrin pada tahun 1968 yang membedakan antara memori sensorik jangka pendek dan jangka panjang. Konsep seperti chunking oleh Miller membantu menjelaskan bagaimana otak manusia mengatasi keterbatasan kapasitas dalam memori jangka pendek. Pada tahun 1970-an, David Rumelhart dan James McLean memperkenalkan model jaringan saraf neural networks yang
menekankan pemrosesan informasi secara paralel dan simultan di berbagai bagian otak, memberikan pendekatan baru dalam memahami proses kognitif. Dan yang terakhir, saya akan membacakan era kontemporer tahun 2000-an sekarang, yaitu dengan kemajuan dalam neuroscience dan teknologi, studi tentang pemrosesan informasi terus berkembang, terutama dalam memahami bagaimana bagian-bagian otak terlibat dalam pengelolaan informasi yang kompleks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Alif. Terima kasih untuk materi yang dibawakan. Kemudian saya akan membawakan materi selanjutnya. Struktur memori. Yang pertama ada memori sensorik. Memori sensorik adalah tempat pertama di mana informasi dari lingkungan luar diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perbaan. Memori sensorik memiliki kapasitas yang sangat besar namun sangat singkat. Informasi hanya disimpan selama beberapa detik sebelum hilang atau diteruskan ke memori jangka pendek. Fungsinya adalah untuk menangkap informasi mentah dari lingkungan dan memberikannya sedikit waktu untuk diperhatikan dan diproses lebih lanjut. Contohnya iconic memory atau memori visual yang menyimpan gambar singkat selama sekitar 0,5 detik dan echoic memory, yaitu memori auditory yang menyimpan suara selama 3-4 detik. Selanjutnya ada short term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem yang menyimpan informasi sementara untuk pemrosesan aktif. Kapasitasnya terbatas dan berlangsung dalam waktu singkat, biasanya 20-30 detik. Memori jangka pendek dapat menyimpan sekitar 7 plus minus 2 item informasi menurut George Miller. Memori jangka pendek memungkinkan kita untuk mengolah informasi yang baru diterima, termasuk melakukan operasi mental diterima melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan. Memori diterima melalui Memori jangka pendek memungkinkan kita untuk mengolah informasi yang baru diterima, termasuk operasi mental seperti berpikir, menghitung, atau membuat keputusan sementara. Memori jangka pendek berperan sebagai tempat kerja sementara untuk mengorganisir dan mempersiapkan informasi agar bisa dipindahkan ke memori jangka panjang. Selanjutnya ada long term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang menyimpan informasi untuk waktu yang lama, dari beberapa menit hingga seumur hidup. Kapasitasnya hampir tidak terbatas. Informasi yang diolah secara mendalam melalui elaborasi atau pengulangan dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Fungsinya adalah untuk menyimpan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan informasi yang diperoleh secara permanen atau semi permanen. Jenis-jenisnya antara lain memori eksplisit, yaitu memori yang dapat diakses secara sadar termasuk fakta dan peristiwa. Memori semantik, yaitu pengetahuan umum tentang dunia seperti fakta dan konsep. Memori episodik, yaitu memori tentang pengalaman pribadi atau kejadian. Kemudian memori implisit, yaitu memori yang tidak dapat diakses secara sadar, termasuk keterampilan motorik dan kebiasaan. Kemudian ada memori implisit. Memori eksplisit, yaitu memori yang Kemudian ada memori prosedural, yaitu keterampilan dan kebiasaan yang dipelajari seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Itulah tadi materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Sri Aulia Alfira. Kepada Sri Aulia Alfira saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah proses encoding, storage, dan retrieval dalam belajar. Yang pertama itu ada encoding atau pemberian, di mana proses informasi dari lingkungan diubah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh otak. Ini adalah tahap awal dalam pembelajaran, di mana perhatian dan persepsi memainkan peran penting. Semakin baik informasi dikodekan, semakin mudah untuk diingat nanti. Yang kedua yaitu storage atau penyimpanan. Adalah informasi yang telah dikodekan disimpan dalam memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Kemudian adalah retrieval atau pengambilan, merupakan sebuah proses pengambilan informasi yang tersimpan dari memori jangka panjang untuk digunakan. Efektivitas pengambilan bergantung pada seberapa baik informasi dikodekan dan disimpan. Next. Selanjutnya adalah strategi pemrosesan, yaitu yang pertama ada elaborasi, di mana strategi ini melibatkan memperluas atau memperkaya informasi dengan menambahkan detail, makna, atau hubungan yang lebih dalam dengan pengetahuan yang sudah ada. Elaborasi membantu memori menjadi lebih kuat karena informasi diproses dengan lebih mendalam. Yang kedua ada organisasi, di mana organisasi adalah strategi atau sebuah informasi diatur secara sistematis atau terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Pengelompokan materi ke dalam kategori atau hierarki dapat meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada chunking, adalah proses pengelompokan informasi yang besar menjadi unit-unit yang lebih kecil atau chunk, sehingga lebih mudah diingat.
Chunking membantu individu mengatasi keterbatasan kapasitas memori jangka pendek. Yang terakhir yaitu ada rehearsal atau pengulangan. Adalah pengulangan informasi secara aktif dalam pikiran membantu memperkuat memori. Rehearsal ada dua jenis, yaitu maintenance rehearsal atau pengulangan sederhana tanpa menambah makna, misalnya mengulang kata-kata dalam daftar. Yang kedua yaitu ada elaboratif rehearsal, adalah menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada atau memperkaya maknanya selama pengulangan. Baik, terima kasih itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang diwakilkan. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Ariska Ramadhani. Kepada Rizka saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi teori pemrosesan informasi dalam pendidikan. Menurut Robert M. Gain mengemukakan ada 8 fase proses pembelajaran. Kedelapan fase itu sebagai berikut. Yang pertama itu motivasi. Fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pemahaman. Individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga, pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau persepsi sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat, penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Yang kelima, yaitu ingatan kembali, mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu pembelajaran sebagai hasil. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu umpan balik. Individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Next. Kritik terhadap teori pemrosesan informasi, yaitu kurangnya perhatian pada aspek motivasional dan emosional dalam proses belajar. Teori pemrosesan informasi cenderung berfokus pada mekanisme kognitif yang melibatkan penyimpanan, pengolahan, dan pengembalian informasi, namun tidak terlalu memperhatikan peran motivasi dan emosi dalam memperoleh seseorang belajar. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam menjelaskan pembelajaran yang terjadi dalam konteks sosial dan interaktif. Teori ini lebih menekankan pada proses individu dalam memproses informasi dengan sedikit perhatian pada aspek sosial dan pembelajaran. Dalam banyak situasi, pembelajaran terjadi dalam konteks interaksi sosial, di mana individu belajar melalui kolaborasi, diskusi, atau observasi orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan proses otomatis. Teori ini lebih berfokus pada proses sadar dan terkontrol dalam pengolahan informasi, tetapi seringkali tidak memperhatikan proses pembelajaran otomatis yang terjadi di luar kesadaran, seperti kebiasaan atau intuisi yang berkembang melalui pengalaman berulang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kami. Adapun kesimpulan untuk presentasi ini yaitu teori pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana manusia mengolah informasi melalui rangkaian tahap, mirip dengan cara kerja komputer. Proses ini mencakup penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi yang diorganisasi dalam struktur memori jangka pendek dan jangka panjang. Sejarah teori ini menunjukkan perkembangan dari model awal yang terinspirasi teknologi komputer hingga pendekatan yang lebih kompleks di era kontemporer, termasuk pengaruh neuroscience dan AI. Meskipun sangat berguna, teori ini juga menghadapi kritik karena kurang perhatikan faktor motivasional, sosial, dan otomatis dalam pembelajaran. Baiklah, itulah presentasi dari kami, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.